Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini 12 Juli 2022 bertema membangun persahabatan dengan Allah. Sejatinya kita harus akui bahwa kebanyakan kita belum mempunyai dinamika yang benar dalam berurusan dengan Allah. Karena pengaruh dunia yang sudah begitu kuat, maka kita harus berjuang terus. Apalagi dengan adanya teknologi yang canggih. Misalnya gadget yang kita miliki yang isinya bisa bermacam-macam. Sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar, dan mau diurapi Tuhan, kita tidak akan membuka tontonan apapun kecuali khotbah yang di mana di situ Tuhan berbicara. Maka mari kita berdinamika dalam berinteraksi dengan Allah secara benar, sehingga Tuhan bisa menikmati kita. Sejatinya Allah tidak bisa disenangkan dengan apapun, karena Dia bisa berbuat apa saja. Tetapi kalau ada makhluk ciptaan yang memiliki kehendak bebas, di mana Dia bisa taat, tetapi Dia juga bisa tidak taat. Dia bisa mengabdi, tetapi Dia juga bisa memberontak. Namun, Ia memilih taat dan mengabdi dan mencintai Allah serta menghormati Dia. Maka hal ini akan membahagiakan hati Tuhan, menjadi kesukaan hati Tuhan. Dinamika hidup dalam bergaul dengan Allah. Jika sampai terbangun, maka kita bisa merasa tidak membutuhkan apapun. Kita bisa menjadi orang yang tahan menghadapi segala keadaan, sehingga kita menjadi kuat. Kita akan memiliki sukacita yang tidak bisa dimengerti orang. Namun biasanya, keluarga dekat dan sahabat yang tidak takut akan Tuhan bisa mendistract kita. Maka kita harus duduk diam di kaki Tuhan untuk membenahi hidup kita. Khususnya bagi para hamba Tuhan, kita harus punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, sehingga bisa menerima pesan-pesan dari Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana seorang Henokh bergaul dengan Allah, sehingga Allah tidak mau berpisah dengan pribadi atau sosok ini. Pada zaman sekarang, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan bejat, di mana semua diarahkan untuk berdinamika dengan dunia, kita memilih sebaliknya, yaitu berdinamika dengan Allah. Betapa berharga dan bernilainya kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang menarik hati Allah. Seperti misalnya Daud. Walaupun Daud juga tidak luput dari kesalahan, tetapi hatinya mengasihi Allah. Nuh juga mendapat kasih karunia. Dia benar di mata Allah karena menjauhi kejahatan. Karena keadaan itulah dia bisa bergaul dengan Allah. Tentu Nuh orang yang takut akan Allah, sehingga perjanjian Allah diberitahukan kepadanya. Jadi apapun kebutuhan dan masalah hidup kita, masalah utama kita adalah membangun persahabatan dengan Allah. Maka berapapun harganya, harus kita penuhi. Jangan sampai kita berbuat salah. Jangan kita terikat dengan dunia dan kesenangan-kesenangannya. Sebab hanya orang yang berjalan dengan Allah, yang benar-benar merindukan Allah, dirindukan oleh Allah juga. Maka jangan kita mempunyai prioritas lain. Satu-satunya dunia kita hanyalah Tuhan. Kalau seseorang sejak muda memiliki dinamika bergaul dengan Allah, pasti hidupnya akan luar biasa. Dia gak akan bicara tentang jodoh, rumah, uang. Karena itu hal yang tidak prioritas. Jangan mengotori pikiran kita. Seharusnya kita jangan melihat apa yang tidak patut kita lihat. Jangan mendengar apa yang tidak perlu kita dengar, termasuk percakapan yang sia-sia. Kita harus tegas untuk menjaga hidup kita. Sebab kalau pikiran kita rusak, setan akan mudah memengaruhi kita.
Maka perhatikan dengan seksama cara kita menggunakan media sosial. Kita harus berhati-hati. Media sosial bisa dipakai Tuhan, tetapi sekarang ini ironis justru lebih banyak dipakai oleh setan. Dan kalau kita ceroboh dalam menggunakannya, kita akan merusak dinamika hidup kita dalam bergaul dengan Allah. Isi jiwa kita dengan kebenaran yang murni. Sebab kalau jiwa kita lengkap oleh kebenaran-kebenaran firman, baru kita bisa berkata, hanya Tuhan yang kubutuhkan. Tetapi kalau jiwa kita belum lengkap, belum utuh, belum dewasa, karena belum mengonsumsi banyak kebenaran, sehingga belum terbangun sirkuit pengertian yang benar dalam nalar pikiran kita, maka kita masih merasa membutuhkan yang lain. Bapak Ibu, seharusnya berapapun harganya, kita harus bertekad untuk memiliki dinamika hidup bergaul dengan Allah. Jangan melakukan apa yang tidak perlu kita lakukan. Bergaullah dengan orang yang bisa memberikan impartasi spirit yang baik sebelum waktu hidup kita usai. Karena setiap kita memiliki deadline, memiliki batas waktu, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Maka sebelum waktu hidup kita berakhir, kita harus sungguh-sungguh menemukan dinamika hidup bergaul dengan Allah secara benar. Khususnya bagi Bapak Ibu para pendeta, juru bicara Tuhan. Jangan kita hanya menyampaikan apa yang dibaca di buku. Tentu apa yang dibaca dan dipelajari itu yang kita sampaikan. Tetapi bagian yang mana dan dengan cara bagaimana? Dengan pemilihan kata dan kalimat yang bagaimana? Hal itu haruslah Roh Kudus yang memimpin. Supaya pendeta, juru bicara, pembicara dapat menjadi juru bicara Tuhan yang benar. Setiap kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus agar hidup kita dapat diproses untuk mengalami dinamika yang benar dalam bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadi apapun kebutuhan dan masalah hidup kita, masalah utama kita adalah membangun persahabatan dengan Allah. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.